atau menyapa ya, tepatnya menyapa kami semua yang ada di acara malam hari ini. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir ya, yang sudah hadir di sini. Ya tentunya tim sukses di balik layar. Ya, ada Mbak Cika, Pak Dayat, Pak Holil, ya, yang sudah tentunya sudah di awal mempersiapkan ini semua. Kemudian juga alhamdulillah ada Pak Eka, Pak Eke Ferdinand, Pak Fuad, kemudian Bu Niken, Kuning, Bu Nur Afifah, Bu Rini, ya, alhamdulillah yang sudah hadir di meeting Zoom malam hari ini untuk mengikuti acara parenting yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Agustin Kurniawati. Baik, langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bersemangat. Adem. Aduh. Alhamdulillah hujan. Ya. Mudah-mudahan ujian malam hari ini membawa keberkahan buat kita semua ya yang hadir di Kemute ya. Pak Anas, maaf, mohon maaf, kemute. Ya, baik, baik. Oh, kesenggol berarti ini tadi, baik. Saya ulangi lagi. 2 kuadrat sama dengan 4. Cakep. Cakep. Oh, gitu. 8 kuadrat sama dengan 64. Ya, cakep. Cakep. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah hadir, yang terhormat, kita ikuti acara parenting malam hari ini dengan penuh semangat. Masya Allah. Siap, Bapak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, ya, malam hari ini alhamdulillah Ibu Hajah Agustin Kurniawati yang sudah berada di tengah-tengah kita untuk nanti berbagi ilmu, berbagi ya sharing ilmu begitu ya. Mungkin juga nanti ada pengalaman-pengalaman pribadi beliau yang mungkin bisa ya apa namanya, bisa ya dibagilah kepada Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Temanya tentang membina iman, ya, membina iman Ananda sebagai investasi dunia akhirat. Ya, ini tema kita malam hari ini. Ya nanti Dunia akan menjelaskan bagaimana peran orang tua dalam membina iman ya anak-anak kita, ya bagaimana anak-anak kita mempunyai keimanan yang kuat, ya rasa percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, dan bagaimana bisa sebagai wujud keimanan itu, ya nanti anak-anak kita menunjukkan sikap dan perilaku yang tentunya perwujudan dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tidak panjang lebar karena kita mulai juga sudah cukup larut ya. Kalau jam 8 itu waktu WIB, kalau Wita sudah jam 9, seandainya ada peserta dari wilayah Indonesia Tengah, ya.
waktu nanti akan kita berikan kepada Bunia kurang lebih sekitar 45 menit Bunia untuk presentasi, untuk menyampaikan paparannya, kemudian nanti setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Seandainya Bapak Ibu ada hal yang mungkin perlu ditanyakan atau curhat atau ya apalah tentang anak-anak kita gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Bu narasumber kita, Bu Agustin Kurniawati. Baik, tidak berpanjang kalam. Selanjutnya waktu dan tempat waktu ya kami serahkan kepada Ibu Nia. Kita sambut dengan apa biasanya kalau di kelas itu tepuk angin. 1, 2, 3. Wush. Ya, silakan Bu Nia. Oke, terima kasih Pak Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali bertemu ya secara virtual. Mudah-mudahan semua niat kita, semua apa-apa yang kita lakukan senantiasa Allah catat, Allah balas sebagai satu catatan amal soleh yang akan senantiasa terus menambah berat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa taat, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan dan memperjuangkan ajarannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Pondok Parenting Metamorfosis yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini, malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah menjadi moderator pada kegiatan malam hari ini, dan yang saya cintai peserta kajian parenting, ayah, bunda, teman-teman guru yang sudah terus menyempatkan diri ya. Enaknya nih habis hujan gitu ya, ngopi ya, beli temenin kopi atau teh, kemudian nonton TV gitu ya, bersantai dengan keluarga, tapi kita sempatkan ya pada malam hari ini kita untuk bicara tentang keimanan anak-anak kita. Ya, bagaimana sih gitu ya membina iman Ananda agar menjadi investasi dunia akhirat kita? Tentunya menjadi sebuah tantangan di era pandemi ya COVID-19 ini. Saat ini ya kita menjadi orang tua semakin berat dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Orang tua semakin gelisah akan masa depan anak-anaknya. Kelak ya, pandemi ini akan berakhir kapan, itu tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya. Dalam kegalauannya, banyak juga orang tua yang menjadi melalaikan tugas dan peran orang tua, sehingga khususnya ya, pembinaan iman, pembinaan akidah anak-anak kita ini bisa jadi terabaikan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Mudah-mudahan kondisi pandemi seperti ini kita
malah menjadikan ya, mengambil momentum, mengambil kesempatan untuk bisa terus menjadikan ya pembinaan keimanan, akidah anak-anak kita ini menjadi sebuah investasi dunia akhirat kita. Ya, dalam tentunya dalam Islam, pendidikan akidah ya itu di atas segala-galanya. Ya. Kalau saat ini kita sibuk ya BDR, belajar dari rumah gitu. Maka sebenarnya perlu ya kita membuat juga skala prioritas kaitan dengan pendidikan akidah anak-anak kita, ya, pembinaan keimanan anak-anak kita. Karena kenapa? Tentunya ya ini akan menggambarkan ya betapa mereka akan terus ya akan terus berproses, tumbuh, kembang, dan pada prosesnya mereka harus memiliki basic, memiliki pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu adalah keimanan. Pondasi yang kuat itu adalah akidah. Oke, kita akan lanjut mulai dari landasan atau latar belakangnya. Ya. Kita ketahui ya, Yakub itu ayahnya dari para ayahnya seorang nabi dalam artian tapi gitu ya masih memiliki kekhawatiran bahwasanya anak-anaknya akan tidak mengikuti apa yang menjadi keimanan dirinya ya menjadi pegangan pedoman hidupnya gitu yaitu Islam. Maka di surat Al-Baqarah ayat 133 ya am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut ya. Jadi ketika menjelang ya Yakub kedatangan tanda-tanda mautnya ya. Kemudian berkata idqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Wahai anak-anakku, apakah yang kamu sembah sepeninggalanku? Ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang tentunya buat kita sebagai orang tua menjadi sebuah contoh teladan dari Nabi Yakub ini. Jadi yang ditanya itu mata buduna ya, apa yang kamu sembah, apa yang kamu yakini, apa yang kamu imani setelah ini gitu. Setelah Yakub atau orang tuanya meninggal dunia atau meninggalkan mereka gitu ya. Bukannya mata kuluna mim ba'di. Apa yang kamu makan setelah ini gitu ya. Walaupun di surat An-Nisa ayat 19 dikatakan ya, takutlah kalian ya ketika kalian meninggalkan anak-anak yang lemah. Tentunya lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah keimanannya ya, lemah ekonominya, itu menjadi sebuah pengingat juga dari Allah di surat An-Nisa ayat 14 ayat 9. Tapi melihat hal ini ya, kemudian di surat dikisahkan juga di surat Maryam. Surat Maryam Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah ya di ayat 5 dan 6-nya bermohon kepada Allah dalam kondisi sudah tua renta ya, kemudian istrinya divonis mandul gitu ya. Tetapi Nabi Zakaria ini terus memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan yang soleh. Ini gambaran bahwasanya harapan itu masih ada gitu ya. Karena nggak apa-apa orang ngomong apapun tentang aku dan istriku gitu. Tetapi Allah, kembali lagi, Allah yang memiliki dunia dan seisinya, Allah yang menciptakan ya manusia gitu, yang memiliki dirinya ya, diri kita sebagai manusia ya,
bermohon terus sampai akhirnya keinginan cuma satu. Jadi ketika kita minta kepada Allah, ya, doa kita jelas ya. Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kepada kami dari pasangan hidup kami, wa zurriyatina, anak-anak keturunan kami. Jadi kalau zurriyatina itu berarti bukan cuma anak ya, tapi cucu, cicit gitu ya. Itu zurriyatina qurrata ayun. Ya. Penyedap mata, kemudian penyenang hati, ya. Ta'ayun alna, dan jadikanlah ya kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini gambaran buat kita semua bahwasanya ya doa kita ini udah jelas sekarang, on the track ya. Udah di tempat yang benar. Tinggal kita menselaraskan ya apa yang kita minta kepada Allah dengan action-nya, dengan program, dengan perilaku-perilaku atau pendidikan-pendidikan yang tepat buat anak-anak kita. Sehingga seperti Nabi Zakaria tadi, ya, minta diwariskan ya. Jadi untuk mewariskan keimanan kita ya, keyakinan kita. Nah, tentunya ini menjadi motivasi atau landasan latar belakang dari kajian pada hari ini, malam ini. Oke, selanjutnya apa yang bisa selain tadi pentingnya pendidikan akidah ya, ini kita harus memiliki ya visi dan misi dalam mendidik anak-anak kita. Oke. Jadi apa sih visi dari hidup kita? Ini yang harus kita milikin ya. Kita miliki dan kita yakini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita nak gitu ya. Kalau misalnya kita kembalikan kepada anak-anak kita ya, adalah agar kita beribadah kepada Allah saja gitu. Nah, ini terus dimasukkan ke pikiran bawah sadar anak-anak kita. Ya, Tuhan kita Allah ya. Kenapa nanti kembali lagi. Ya, kenapa Rasulullah mencontohkan ya, ketika bayi lahir, bayi di azan ya, disenandungkan azan di telinga kanan, kemudian iqomah di telinga kiri. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu sudah diperdengarkan. Ya, sejak bayi kita, anak kita muncul ya, lahir di muka bumi. Tentunya ini harus dijaga fitrah ini. Ya, kita yakini ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tafdila li khalqillah gitu. Ya, Allah memberikan ya pengarahan kepada kita di surat Ar-Rum ya ayat 30, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yang tidak ada perubahan atas fitrah itu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan sampai yaumil akhir nanti ya, bahwasanya Islam itu adalah agama yang fitrah. Dan kita harus memelihara kondisi fitrah itu. Lalu visi itu kita tuangkan ya ke dalam misi. Misi ya, yang diharapkan oleh Allah adalah peran peradaban individual sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi ketika kita menjalankan peran kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk Allah gitu ya, maka seharusnya kita menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ya, nanti kalau kita mau rinci lagi, bagaimana ya kita dan anak-anak kita dan keluarga kita
kita bisa ya. Khairun nas anfa'uhu, kepada hewan, kepada itu. Ya, kita menjaga ekosistem tuh di bumi ini seperti itu ya. Oke, kabar gembira dan peringatan. Basiroh wa kita sebagai khalifah fil ard, katanya, wakil keluarga kita, anak-anak kita. Selanjutnya Rasulullah memberikan contoh kepada kita, ya. Hadisnya bin Abbas radhiyallahu anhu, saya berada sallallahu alaihi wasallam. Beliau beberapa untai kalimat. Ini yang perlu Allah ya. Saat itu Abdullah bin Ibnu ya Rasulullah Abdullah proses ya, proseslah meminta ya satu, kita bisa menjaga Allah dan bagaimana Allah menjaga kita. Ini prinsip yang harus kita sebagai bekal, sehingga ini akan jadi investasi jangka panjang. Lalu, jadi jagalah, niscaya kamu dapati. Slide berikutnya. Ya, mintalah kepada Allah, saya dia akan menjagamu. Kemudian, jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, kamu peroleh selain dari apa yang Bunia, jaringannya kurang bagus telah ya. Allah tetapkan untukmu. Oh gitu ya? Mohon maaf Bunia. Hilang. Putus-putus hilang. Suara. Mohon maaf Bunia, iya. Oke. Masih putus-putus nih Bunia soalnya. Mohon maaf ya semuanya ya Bunda. Bisa dicoba dulu Bunia. Tes. Belum muncul ya suaranya ya? Sudah? Sudah. Sudah Bunia. Oke, ya Allah. Baik.
Oke, ini ulang ya dari nasihat Rasulullah ini ya. Iya, baik. Yang pertama, nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, niscaya kau. Putus-putus lagi. Putus-putus lagi Bunia. Sinyalnya hilang, saudara. Dan jika engkau hendak Ya. Maaf Bunia, suaranya masih putus-putus sinyalnya. mohon pertolongan, mohon ya Allah. Iya. Ini udah pakai hotspot. Tadi Coba wifi. Ya. Coba lagi Bunia. Masih? Masih? Sudah, coba dicoba sekarang. Sudah ya? Oke ya. Bismillah ya Allah. Jadi ketahuilah suatu keuntungan itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Andai pun mereka bersatu untuk melakukan hal ini, tidak akan kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Baran telah kering. Nasihat yang luar biasa dari Rasulullah kepada Abdullah Abbas ya. Tapi bukan hanya kepada Abbas, tapi kepada seluruh ya pengikut-pengikutnya. Oke, lanjut. Lalu peran orang tua dalam membina gitu ya, peran kita, pembinaan iman anak-anak kita ini akan berjalan dengan lancar kita. Yang pertama adalah biasanya kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Jadi ya, kita memulai bahwasanya Allah itu bersama kita. Kalau ya kita meragukan gitu ya, apalagi kondisi pandemi seperti ini gitu ya. Dalam kondisi tapi kita meyakini Allahuma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah bersamaku, melihatku, Allah menyaku. Gitu, seperti itu. Lalu sekarang kitanya, ya, mulai dari diri kita. Ya. Seperti apa itu ada. Ya. Sebagai orang tua, kita tidak akan melakukan ya kesalahan. Kita tidak merasa Allah ada. Kita melakukan sebuah kemaksiatan, ya. Kita melakukan kecurangan, melakukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Gitu. Kita minta saat itu, Allahumma inna na'udzubika min an nusrika
kita dijauhkan. Yang kita ya niatkan gitu ya, terkan dari itu. Apalagi kalau kita melakukannya dengan, nah ini tidak akan memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Satu contoh gitu ya, ketika ada telepon, ada tamu gitu ya, bilang-bilang, ibu nggak ada di rumah, ibu lagi tidur, padahal ibunya lagi nggak ngapain misalnya seperti itu. Itu selanjutnya peran orang tua iman anak-anak kita adalah yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar kita ya, ada usaha. Ada action gitu. Ya, kita minta Zakaria yang ya Rasul, dia mencontohkan di mi'rab ya, tempat atau musola gitu ya, masjid ya, mensengajakan diri ya. Maka kisah dari para ulama salafus soleh, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memohon kepada Allah ya pertolongannya ya, mereka terus meningkatkan ruku dan sujudnya gitu. Nah, tentunya kita juga seperti itu. Anak mau ujian, kita yang duluan, banyak sholatnya. Ya, yang berikutnya adalah ikhtiar kita adalah doa. Maka di surat Al-Baqarah ya, gimana? Jadikanlah sholat dan sabar. Nah, tentunya usaha kita gitu ya, usaha kita sebagai seorang hamba untuk memperoleh apa yang kita inginkan itu terus kita minta sama Allah ya, bergantung kepada Allah, minta dikan gitu. Dan berikutnya bentuk ikhtiar, terus belajar menjadi orang tua yang amanah, menjadi orang tua yang baik, yang soleh, yang bisa membimbing anak-anaknya ya. Karena ya mudah-mudahan malam ini juga bagian ya, ayah bunda menyempatkan diri. Makanya tadi saya di awal saya sampaikan, ini jadi catatan amal ibadah kita. Dan sebagai saksi nanti di yaumil akhir ya, bahwasanya kita sudah berikhtiar ya Allah gitu ya, untuk belajar ya, menjaga keimanan, menjaga akidah anak-anak kita, insyaallah. Lalu berikutnya yang bisa kita lakukan ya sebagai orang tua adalah pembiasaan. Ya, pembiasaan tadi melakukan ibadah-ibadah bersama anak-anak. Jadi libatkan anak-anak ya dalam proses ibadah sejak dini. Ya, sejak dia baru bisa mengucap ya, apa? Allah, amin. Ya, Putus, apalagi Bun, ya. kita ajak. Oh, putus lagi. Ya Allah. Lanjut, silakan. Iya. Silakan lanjut. Gimana sekarang? Silakan dicoba, Bun, ya. Lanjut. Sudah, cukup. Sudah, Bu, silakan dilanjut lagi. Tadi. Muraqabatullah. Meyakini ya, menyadari bahwasannya tadi Allah bersama kita.
Maka jagalah Allah, tadi kan pesannya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Gitu. Kemudian bentuk lain dari jaga Allah itu adalah kita takut kepada Allah. Nah, ini perlu pembiasaan. Jadi anak kita nggak boleh nakut-nakutin anak gitu ya. Tapi untuk ketika melakukan kesalahan, takut kepada Allah itu menjadi sebuah ya pembiasaan yang perlu kita. Dan bukan takutnya sama kita gitu ya, tapi takut sama Allah. Karena kenapa? Allah yang memiliki surga dan Allah yang memiliki neraka gitu. Yang kan atau kita biasakan kepada anak-anak kita adalah roja. Roja itu berharap hanya kepada Allah. Tak sesuatu gitu ya, maka mintalah kepada Allah. Ketika kamu membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, sholat kita sehari bisa 17 kali ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oh bukan, wa iya kanastain. Seperti itu. Itu. Nah, kemudian sekarang prakteknya seperti apa sih gitu ya? Kita mengenalkan ya, dalam proses membina iman akidah anak-anak kita. Oke, tadi kita mulai dengan cara yang bisa kita lakukan dengan bercerita ya, melalui bercerita melalui kejadian sehari-hari yang ada di sekitar kita. Misalnya gitu ya, tadi kita menanamkan nilai-nilai ya, tadi jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu gitu ya. Itu kita sebut dengan muraqabatullah. Kalau yang baiknya lagi, kita carikan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi biasanya saya bacain ini ada di surat Al-Hadid, surat Al-Mujadilah gitu ya. Itu kita bacakan artinya. Ya. Bacakan artinya. Wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu gitu di surat Al-Hadid ayat 14 ya. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Jadi Kak, ya, jadi Dek gitu. Anak kita nggak perlu takut. Ya, di rumah sendirian kita juga nggak perlu takut. Karena kenapa? Kita ada Allah bersama kita. Dimanapun kita berada. Lalu di surat Al-Mujadilah dikisahkan, ya, diingatkan oleh Allah juga ketika ya, ketika kita Allah yang ketiganya, ketika kita bertiga, ya, jadi Allah bersama kita ya, dengan jumlah lebih tadi pun jumlah kurang tadi gitu. Nah, kalau kita sendirian berarti Allah yang kedua. Ya, kita sering kali menakut-nakuti gitu ya. Akhirnya anak kita buat ke kamar mandi aja tidak berani gitu misalnya. Terus ya menceritakan bos ya. Maka bagaimana caranya ya? Ketika kita
bercerita. Maaf, putus Bun ya. Dan kita pertanyaan nilai-nilai keimanan, yaitu dengan sering memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang jawab bukan banyak pilihannya. Nah, dari situ ya di samping tadi anak-anak kita terlatih untuk berpikir kritis ya, kemudian kreatif gitu. Tapi kita memberikan peluang buat anak-anak bahwasanya Allah itu ya memiliki segalanya. Apapun gitu yang ada di langit dan bumi ini punya Allah gitu. Lalu proses bercerita ya, yang kita beri kesempatan anak ya, kesempatan anak untuk bertanya. Tadi kita coba mancing, setelah itu kita coba minta sama anak kita. Coba Kak gitu ya. Apa yang terfikir. Nah, jadi nanti kalau ini critical thinking-nya gitu ya, itu bisa muncul ketika dia balik bertanya dari cerita yang kita bacakan atau yang kita sampaikan ke mereka. Lalu bercerita tentang penciptaan diri. Wah, ini paling seru nih. Ya, saya ingat banget anak-anak saya masih kecil, ada yang SD, ada yang TK waktu itu, ya Harun Yahya, keajaiban paling asik. Ya, buku sampai saat ini nih alhamdulillah kepake. Ya, kebetulan anak saya yang keempat kuliah kedokteran gitu ya, baru masuk nih, itu buku itu kepake. Dulu buku itu paling anak-anak suka kaitan dengan penciptaan dirinya gitu ya. Ya. Nah, bercerita dari sesuatu yang dekat dari anak-anak kita, yaitu di dirinya mereka, kemudian dari yang konkret ya, dari yang nyata yang ada di hadapan mereka, dari yang dekat ya, tadi udah konkret, kemudian baru ke yang abstrak. Ya, kita mengantar pada akhirnya kita ke abstrak itu mengantar bahwasanya Allah itu ada gitu ya. Allah itu bersama kita gitu. Jadi dari yang dekat itu bisa jadi binatang peliharaan kita ya, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di halaman rumah kita, itu juga bagian yang bisa kita lakukan, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Kemudian bertanya bagaimana caranya, oke ya, ini kalau sampai ketika kita bercerita gitu ya tentang penciptaan misalnya kaitan dengan hujan, bagaimana kalian tahu nggak kalau misal mereka belum mengeluarkan pertanyaan, kita balik kita yang kalian tahu nggak bagaimana Allah menciptakan menurunkan air hujan misalnya seperti itu. Kemudian jawaban-jawaban yang ya macam-macam nanti akan keluar tuh dengan imajinasinya mereka gitu ya. Nah, kita dengarkan, kemudian setelah itu baru kita menceritakan kembali proses turunnya hujan dengan kembali menyebut Allah sebagai pencipta, penurun hujan, ya, yang memiliki kemampuan
atau menurunkan hujan itu. Ya, saya seringkali kalau banyak pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang nggak bisa saya jawab, nanti kita cari di buku ya gitu. Jadi referensi ya, buku-buku buat untuk mendukung tadi menumbuhkan nilai-nilai keimanan itu bisa kita kita miliki. Lalu cerita-cerita atau kisah-kisah yang bisa kita sampaikan diantaranya adalah kisah-kisah yang ada di Al-Quran, kemudian kisah-kisah Nabi, gitu ya. Ya, kisah Nabi Ibrahim misalnya yang dibakar, itu luar biasa itu. Bagaimana Nabi Ibrahim menjaga akidahnya, keimanannya, ya, nanti sehingga dia tidak mau menyembah berhala dan dia harus menerima konsekuensinya dibakar hidup-hidup. Ternyata Allah hadir, Allah bersama Nabi Ibrahim, misalnya seperti itu, ya. Api yang membara itu tidak dirasakan panas oleh Nabi Ibrahim, misalnya, ya. Kemudian kisah Maryam juga. Ya, bagaimana Maryam yang begitu taat beribadah kepada Allah, ya. Maryam itu ibunya Nabi Isa, ya. Luar biasa. Kalau kita bisa bagaimana Bunda Maryam, ya, Bunda Maryam kan Allah, ya, dijaga oleh Allah kesuciannya, kemudian Allah berikan, ya, Nabi Isa, ya, sebagai anaknya. Sebelumnya itu diberikan keutamaan, makanan selalu tersedia di tempat itu. Nah, itu juga bagian kisah atau cerita-cerita yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita. Berikutnya, cerita yang seperti apa lagi yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita sehingga, ya, konsep keimanan itu semakin mantap, ya. Kemudian gambaran, ya, tentang dunia dan isinya itu adalah milik Allah, itu menjadi sebuah keyakinan, ya, yang semakin kuat. Lalu nah ini bisa, ya, kita menceritakan dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimana corona, gitu ya. Corona itu, gitu. Itu makhluk Allah yang tidak, ya, kasat mata, tidak tampak sama kita. Tapi gitu ya, kita browsing, kita cari itu ya, corona itu ternyata bentuknya kayak mahkota gitu ya. Kemudian Allah ciptakan dia cantik, indah seperti itu. Kemudian sampai akhirnya dia melihat bahwasanya Allah itu, ya, memberikan, tetap selalu menciptakan atau memberi yang terbaik buat manusia. Lalu gitu ya, kenapa gitu sekarang, ya, ada pandemi seperti ini? Kenapa? Itu akan jadi pertanyaan berikutnya. Kenapa kita nggak boleh sekolah sekarang? Katanya Allah baik gitu. Itu akan muncul seperti itu. Tentunya, ya, atau malah ada kita dengar keluarga kita atau tetangga kita sakit misalnya, ya. Nah, itu momen buat kita untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Allah sampai pada akhirnya, ya, ya, anak-anak kita bisa merasakan keberadaan Allah dan minta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri ya. Ya. Dan Allah, sembuhkanlah penyakitku, ya. Kemudian Bunda doain aku
aku ya, biar kita berharap kita bisa memiliki ya anak-anak yang memiliki kemampuan ya pada akhirnya tidak ada yang bisa menolong dirinya kecuali Allah. Itu udah ya kuat ada di pikiran bawah sadar anak-anak kita. Berikutnya setelah bercerita ya, kita bisa mengenalkan dan memahami anak-anak dengan dan sifat-sifatnya Allah. Alhamdulillah anak-anak TK IT Rohama, SMP IT Rohama itu ya diajarkan. Sudah diajarkan menghafal. Sekarang sebagai orang tua kita kan lebih mudah ya. Kita tidak sekedar berharap anak-anak kita hafal nama baik Allah itu Putus, Bunia. itu bimbingan ini bisa kita lakukan kepada anak-anak ya dengan sejak dini, sejak anak-anak bisa. Nah, ini yang kalau dialog-dialog ya yang dilakukan oleh ayah bunda itu dimulai sejak anak bisa mengenal tangan kanan dan tangan kiri. Jadi tangan kanannya ya kita biasakan ngajarin pakai tangan kanan gitu. Oke, kalau dia lupa ntar deh gitu. Berarti saat itu kita menanamkan nilai-nilai ya dan anak-anak kita. Salah satunya dengan satu seperti apa? Seperti apa kepada manusia. Lagi referensi ya kisah-kisah ya yang mengajak mengarang anak-anak kita untuk membedakan besar dan kecil. Itu juga apa kok dibilang ya bukan aktornya gitu ya. Kalau itu salah satunya ketika anak-anak kita, anak-anak atau anak-anak balita kita itu bisa membedakan sedikit dan banyak. Gitu ya. Itu ya. Ini sedikit berarti penanaman nilai-nilai akidah itu juga semakin ya kita kuatkan buat anak-anak kita. Lalu saat anak-anak semakin tumbuh kembang ya, maka kita stimulasi lagi otak-otak otak anak kita dengan kan penciptaan Allah ya, kemudian juga tadi
hal yang ada di sekitar. Wah, ya tadi kalau misalnya Pak Allah ciptakan jantung, ya kenapa mata kita gitu ya, bulu mata sampai bulu mata itu jadi bagian ya untuk masuk apa Asmaul Husna gitu, nama melihatnya sama penciptaan Allah. Kita diberikan mata. Bunia, mohon maaf, mungkin 3 menit lagi ya. Iya, hilang. Oke, siap. Ya, Al-Qawi misalnya. Mereka anak Allah kuat tuh kayak apa ya? Kuatnya Allah tuh seperti apa gitu. Ternyata kita bisa jelaskan, ya, analogikan gitu, ya. Allah itu langit dan bumi gitu ya, berlapis-lapis ya, itu ayatnya ada juga. Kalau kita hubungan dengan ayat Al-Quran lagi, itu Allah ciptakan itu dalam 6 hari. Itu ayatnya seperti itu. Lalu kita bandingkan, kita analogikan dengan ya, para tukang ya, tukang pun rumah kita gitu. Itu waktu yang panjang misalnya. Maka kita oke. Selanjutnya nih, yang ketiga, mengenal dan mengajarkan tauhid rububiyah. Rubub pencipta dan pengatur segala sesuatu di alam ini. Allah adalah satu-satunya yang bagi ya, Allah yang ngasih semut gitu ya. Lihatin Kak, kue kita jatohin misalnya Kak, ya kemudian nggak lama semut berdatangan. Nah itu bagian dari bahwasanya Allah juga memberi rizki bukan cuma kepada kita sebagai manusia, ke makhluk Allah yang lain tadi, hewan, binatang, misalnya kita sedang nyiramin kembang itu bagian juga dari proses penanaman nilai-nilai keimanan ke akidah ke anak-anak kita. Lalu kalau kita jalan-jalan mungkin nanti punya ke mana ke bisa pada tauhid rububiyah. Nah, terakhir kan tauhid uluhiyah kepada anak. Ya. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, dengan keyakinan maka kita mengantiasa menyembah Allah ya di mana saja, kapan ya. Ya. Ngerjain ya ibadah atau beribadah kepada Allah itu dengan tulus dan ikhlas mengharapkan ridha Allah. Ridha Allah itu berarti surganya Allah gitu. Pertemuan kita dengan Allah nanti. Lalu tadi muraqabatullah sudah, roja sudah ya. Ya. Kita berharap sekali bahwasanya apapun ya yang kita butuhkan, kita minta dulu kepada Allah. Setelah itu kita berikhtiar mencari. Ya, kalau misalnya kita
ketika kita memakai masker, menjaga jarak gitu ya. Kemudian ada kemudian Bunda Eli Bunda Eli Farida ada 3T. Bukan 3T, 3K ya. Hindari, yang 3 yang dihindari. Hindari kerumunan, hindari kontak erat, hindari kamar yang tertutup ya tanpa ventilasi. Dan dorong anak-anak kita untuk serius dalam ilmu ya dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi inilah ya yang ini ya, sebagai orang tua, sebagai guru gitu yang biasa mengkoneksikan ya apapun yang terjadi pada diri kita tidak pernah lepas ya. Demikian Pak Anas. Sebelumnya mungkin ini mau pantun nih dikit. Berlari bersama kuda sembrani, naik pedati, berkalung bunga. Mari tetap ya stimulasi walau corona masih ada di sana sini. Demikian Pak Anas, ini ya, dan bisa kita amalkan bersama-sama. Terima kasih Bu Nia atas paparannya yang mudah-mudahan sudah membuka cara pandang kita tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita mempunyai keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, keimanan yang kuat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, sekarang sesinya bertanya, silakan menuliskan di chat ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya menuliskan di chat, atau langsung dengan melambaikan tangan, silakan. Boleh langsung. Kalau ada yang bertanya silakan. Baik. Mungkin sambil menunggu penanya dari audiens Bu Nia, mungkin ini sambil kita mengisi waktu. Tadi disampaikan oleh Bu Nia tentang bagaimana kita mengembangkan nalar anak-anak kita tentang kekuasaan Allah gitu ya, dengan bentuk menyampaikan atau memberikan pertanyaan kepada anak-anak kita dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, itu dalam rangka untuk memancing nalar anak-anak kita supaya wawasannya lebih luas gitu ya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, seandainya nih ada orang tua yang mungkin pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang keislaman, tentang seputar tentang tema kita kali ini, ada solusi tidak dari Bu Nia? Misalkan anaknya ini nanyanya macam-macam atau menjawabnya yang macam-macam, khawatirnya kalau tidak tidak diluruskan atau tidak ini nanti khawatirnya malah akan malah kontraproduktif mungkin begitu Bun ya. Mungkin ada solusi ya bagi orang tua yang mungkin pengetahuannya, wawasannya terbatas. Ya Pak Anas, terima kasih Pak Anas. Ya, terima kasih Pak Anas. Tadi Nia punya kasih pengantar, ada yang orang tua ya bisa kita lakukan yang ikhtiar tadi. Kaitan pertama teladan. Berarti kan kita duluan
melaksanakan gitu ya, yakini bahwasanya Allah itu ada, meyakini atau melaksanakan minta itu sama, bukan mintanya sama Mbah Dukun. Saya ingat waktu anak-anak masih kecil dulu. Ya kan Doraemon itu Nobita kalau minta sesuatu itu kan sama Doraemon. Dia punya kantong ya. Kantong Doraemon tuh punya kantong apa bilangnya? Kantong ajaib. Apa ya? Kantong ajaib. Iya, kantong ajaib. Iya. Nobita tuh ngerengek Doraemon gitu. Mau apa misalnya? Minta senja dirubah jadi apa gitu ya. Nah, itu ingat saat lagi nemenin nonton begini. Mintanya masa sama Doraemon, mintanya sama Allah gitu ya. Nah, itu bisa kita masukkan ketika kita memiliki pengetahuan. Makanya ikhtiar kita salah satunya sebenarnya kita nih nggak punya kekuasaan apa-apa ya untuk anak kita. Saya bilang tadi ikhtiar yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sholat, kemudian doa ya. Kita minta sama Allah, ya Allah jagain gitu anak kita. Saya sempat terpikir kayak gitu, ya Allah gitu ya, buat ngejagain nih sekarang. Kalau dulu anak pergi keluar gitu ya, jauh-jauh nggak ngerti dia. Sekarang kok belum pulang jam segini? Kita khawatirnya luar biasa. Asal selalu diawasi Allah, ya apapun yang dia kerjakan, dia meyakini Allah ngelihat dia, gitu. Kalau dia kesulitan, dia minta, lalu connect-nya sama kita, usaha kita tadi, ya kita lewat sholat, doa, dan tadi pertanyaan terakhir ya Pak Anas, terus gimana kalau orang tuanya masih minim pengetahuan, maksudnya adalah terus belajar. Ya, sampai saat ini ngikut webinarnya sama Bu Eli Risman. Jadi pengasuhan 3 generasi. Jadi nenek, ibunya sama cucunya. Nah, posisinya sekarang saya udah jadi nenek gitu ya. Nah, berarti gimana sih peran nenek nih ya, dalam proses pengasuhan? Karena kalau dulu anak-anak kita, sekarang anaknya anak kita gitu kan. Kita nggak bisa intervensi. Gimana caranya kita mengkomunikasikannya sama anak kita agar cucu kita sesuai dengan ya kembali lagi syariat Allah gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi belajar Pak Anas, ya kita belajar untuk ya sebagai orang tua punya kewajiban untuk terus belajar. Terima kasih Bu Nia. Itu jadi kuncinya. Oke. Kata kuncinya belajar ya. Orang tua juga harus belajar juga, gitu ya. Nah, belajar. Maka pondok parenting ini dibuat salah satunya itu Pak. Ya, pondok parenting, kemudian metamorfosis ya. Kita berubah pelan-pelan gitu ya. Kayak kupu-kupu ya. Susah-susah dulu gitu. Ngerem dulu gitu. Sampai akhirnya kita jadi kupu-kupu yang bisa terbang. Kita bisa anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ya dimulai dari kitanya dulu. Ya, susah-susah dulu gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Nia. Sambil menunggu, mungkin dari Bapak Ibu peserta atau audiens malam hari ini ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mengangkat tangan silakan. Kalau belum mungkin satu lagi mungkin punya buat bahan diskusi bersama ya. Sambil menunggu mungkin Oke, boleh.
sekarang ada fenomena begini, Bunia, ada yang inginnya serba instan, ya, serba instan. Mungkin orang Oke, tuanya sibuk, bapak ibunya sibuk, pulang malam, benar-benar. anaknya misalkan, udah wis, untuk pendidikan agama disekolahkan aja di pesantren, udah pasrahkan kepada pesantren, gitu Bunia. Gimana tanggapan Bunia nih? Atau disekolahkan Oke, sekolah Islam, benar. misalkan gitu ya, sekolah Islam terpadu, sudah terima As bongkoan, gitu. Gimana tanggapan udah. Bunia? Ya, pokoknya udah terserah ya gitu ya, udah disekolahin di SDIT katanya, full day gitu atau di pesantren. Kembali lagi seperti konsep pembelajaran BDR ya, belajar dari rumah ya. Prinsip dasarnya kita itu adalah orang tua. Ketika ya prosesnya kita pengen instan, maka rasanya gitu ya, rasanya kita akan mengalami sebuah apa kok dibilang keputusasaan bisa jadi satu saat ketika kita terus menginginkan yang instan karena tidak mengikuti sunatullah ya. tidak fitrah tadi ya. Karena Allah sendiri menghargai kita, melihat kita bukan hasil akhir, tapi Allah menilai kita dari prosesnya. Nah, dia pernah misalnya ya, termasuk kenapa kaitan dengan instan tadi. Anak kalau minta gitu ya, akhirnya berdampak sampai karena pola asuh tadi ada berdampak. Anak juga kalau mau minta sama kita orang tua maunya cepat, maunya apa ya, hari ini minta ya hari ini juga ada gitu. Nah padahal ya saya sempat waktu itu mempelajari bagaimana pendidikan anak-anak di Jepang gitu ya. Itu videonya ya untuk makan. Jadi pindah kelas kalau mereka ya, pindah kelas. Makan jadwal makan itu ada yang berjalan, ada yang merangkak untuk bisa kumpul di satu tempat untuk makan bersama. Pelajaran yang bisa diambil saat itu di training itu dikatakan, jadi anak mengetahui proses, ya prosesnya itu kalau anak mau makan langsung kalau mau kita hubungkan kepada Allah, ya kita mundur prosesnya makanan ini harus dimasak, ya. Kemudian anak juga harus tahu, ya bahan makanan yang dimasak ini diperoleh dari proses kerjanya ya ibu atau bapak yang kerja gitu ya, yang cari nafkah. Kemudian atau misalnya sampai situ, kemudian kita bicara nanti beras ya. Bapak dulu tadi, cari nafkah ibu bapak. Nah, uangnya ini ya didapat dari proses bekerja. Allah gimana tuh? Ujung-ujungnya akhirnya Allah yang memberikan rizki ke ya perusahaan ini bisa berkembang atau kantor ini bisa berkembang sampai akhirnya itu bisa. Atau kita mau kaji dari proses nasi misalnya. Anak-anak seringkali makan suka disisain nasinya gitu ya. Itu bisa jadi dialog juga. Dialog mengingatkan Allah. Nah, kalau yang mau instan-instan gitu ya, orang tuanya aja punya konsepnya pengen instan gitu ya. Maka satu saat nanti ya kita juga harus siap. Anak-anak akan menuntut kita juga seperti itu instan gitu ya. Nah, dari awal ya dengan proses belajar ini kita ya berusaha berubah pelan-pelan untuk bisa menghargai semua proses yang ada. Gitu.
Sehingga ya efek atau dampak dari proses yang instan itu tidak terjadi di pola asuh anak-anak kita. Mungkin itu Pak Anas ada. Baik, terima kasih Bu Nia. Ini di kolom chat kelihatannya belum ada yang menulis pertanyaan. Di tampilan layar juga belum muncul tanda-tanda ada yang mau mengajukan pertanyaan. Mungkin sebelum kita closing, saya kasih kesempatan terlebih dahulu kali. Mungkin sekali lagi ada yang mau bertanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir, atau langsung menulis di chat mungkin. Baik, kelihatannya tidak ada Bun ya. Dan sekarang sudah baik, Pak Anas. Pukul 21:10 ya. Terima kasih Bu Nia atas paparannya, atas penjelasannya, sharing ilmunya, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi hikmah buat kita semua di malam hari ini ya, bagi kita semua yang hadir di Zoom ini. Ke warung beli kangkung 1 ikat. Cakep. Cakep. Tidak lupa beli ikan sepat. Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang mendengarkan acara malam hari ini, mudah-mudahan menjadi orang tua yang hebat. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan tim pendukung serta ya para peserta audiens malam hari ini, dari saya selaku MC maupun moderator acara malam hari ini. Kalau ada kekurangan, kalau ada kekhilafan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di acara malam hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nia dan Pak Anas. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Mungkin yang sudah ya foto. Untuk ayah atau bunda nih, khususnya untuk bunda nih, kalau yang belum pakai kerudung, pakai dulu, kita nyalain video call-nya, video ininya. Tambahkan Terima kasih. Sama-sama. Ayo yang lain, videonya dinyalakan dulu. Kita foto bersama dulu. Cika juga belum ya. Ayo kita mulai fotonya ya. Ya. Minta bantuannya untuk senyum aja dulu. 1, 2, 3. Oke. Sudah Pak Dayat? Oke, gaya lain. Gimana? Gaya lain. Ayo, gimana? Atau gini ya. Oh gini ya. Cinta keluarga. Cinta keluarga. 2, 3. Sudah Pak Dayat? Oke, terima kasih buat semuanya. Untuk sama-sama, Mbak Cika. Sertifikatnya
Terima kasih Pak Dayat semuanya. Terima kasih Bunia. Jazakillah khair. Sama-sama. Anas. Terima kasih Bunia. Pondok Parenting. Terima kasih Bunia. Sama-sama Bunda. Ya. Nain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Pak Anas, Pak Anas, Pak Anas, Ya, Bu. bisa lanjut. Ini nggak buat besok literasi. Bisa, Bu. Dan Gimana, Bu? dimatiin dulu. Pak Ya, ya, ya.